Audio Jungle. Sementara itu, tawuran dua kelompok pelajar juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang kesal langsung membubarkan tawuran dan mengejar pelajar hingga jatuh. Puluhan warga di Jalan Raya Lego, Kabupaten Tangerang, Banten langsung turun ke jalan membubarkan tawuran antar dua. Audio Jungle. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Warta Madu Malam. Dan kita beralih ke berita seputar Madura, Jawa Timur. Pemirsa, maraknya pencurian kotak amal masjid di Pamekasan, Madura, Jawa Timur dalam sepekan terakhir ini akhirnya ada 10 orang pelaku yang diringkus anggota Reserse Polres Pamekasan. Pelaku pencurian kotak amal yang masih remaja dan masih di bawah umur ini diamankan dari beberapa tempat di wilayah Pamekasan. Dan berikut barang buktinya, simak liputannya berikut ini. Inilah Doni, Moh Ismail, Samsul Bahri, Royhan, Franky, Angga, Khairul, Rizky Maulana, Moh Dafir, dan Ahmad Idris. Akhirnya tak bisa berkutik setelah ditangkap oleh Satreskrim Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur. 10 orang pelaku sindikat pencurian kotak amal masjid yang meresahkan masyarakat ini dibekuk polisi dari beberapa tempat berbeda di wilayah hukum Polres Pamekasan. Berikut barang buktinya yang diamankan. 1 unit mobil minibus warna putih yang digunakan pelaku dalam aksinya. 2 unit sepeda motor milik pelaku, sejumlah kotak amal masjid beserta sisa uang. Beberapa alat dan palu milik pelaku yang digunakan untuk membongkar kotak amal. Dari 10 pelaku ini, 4 orang diantaranya masih di bawah umur dan 4 orang positif mengkonsumsi narkoba dari hasil tes urin para pelaku. Hal itu disampaikan Kapolres Pamekasan saat konferensi pers ungkap kasus pencurian kotak amal di halaman Mapolres Pamekasan pada Rabu pagi 27 Januari 2021. 10 pelaku yang merupakan warga Pamekasan ini, 1 orang lainnya kini masih tahap pengejaran polisi. Tangkapnya pencurian kotak amal yang beberapa hari ini sudah sangat cukup meresahkan di wilayah hukum Polres Pamekasan. Dari 20 TKP masjid, tersangka ada 10 yang tepatnya di belakang saya, ada diantaranya 4 di bawah umur dan ada yang positif narkoba sebanyak 4 orang, di mana motif mereka melakukan ini untuk sahura ataupun untuk foya-foya. Para pelaku tersebut akan dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rizky Yadi, Madu TV, mewartakan. Audio Jungle. Polisi menyatakan keempat remaja ditangkap di Aceh dan Medan. Para pelaku merupakan pelajar yang masih bersekolah SMP. Modusnya, para pelaku menjual berbagai barang bermerek dan barang langka di akun Instagram. Usai dibayar, pelaku tak pernah mengirim barang. Total kerugian dalam kasus ini lebih dari 100 juta rupiah.
Jumlah korban mencapai puluhan orang, salah satunya putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Polisi mengingatkan agar orang tua mengawasi perilaku anak saat berselancar di dunia maya. Ini milik siapa, kemudian identitas yang bersangkutan. Ternyata kita dapatkan akun-akun itu ada di wilayah Aceh dan Medan. Kemudian penyidik menemukan ada 4 tersangka. Yang pertama atas nama AF, kemudian GR, kemudian MR, dan DFY. Rata-rata anak ini di bawah umur antara 15 sampai 16 tahun, masih duduk di kelas 7, kelas 7, 8, 9 ya, SMP ya. Audio Jungle. Karena kerap menggelar aksi balapan liar, belasan remaja di Sidoarjo dihukum polisi menuntun kendaraannya sejauh 3 km. Mereka juga diminta menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar jerah. Alih-alih ingin unjuk kebolehan dengan melakukan aksi balapan liar, belasan remaja ABG ini justru dihukum petugas polisi kota Sidoarjo dengan menuntun sepeda motornya sejauh 3 km. Hukuman ini merupakan bentuk pembinaan setelah mereka tertangkap basah hendak balapan liar Selasa pagi. Dengan pengawalan ketat, mereka harus berjalan menuju kendaraannya mulai dari kawasan Pagerwojo hingga Polres Sidoarjo. Selain disuruh menuntun kendaraannya, belasan remaja ini juga dihukum menyanyi lagu kebangsaan Garuda Pancasila sebagai bukti cinta tanah air. Rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Usai dihukum, para pembalap liar ini kemudian ditilang. Sementara sepeda motor mereka ditahan dan diamankan di kantor Mapolres Sidoarjo. Kami melaksanakan razia ini menjawab keluhan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan yang sering digunakan untuk balap liar karena sangat membahayakan lingkungan sekitar, jadi makanya kita cepat bertindak. Polisi berharap hukuman yang diberikan dapat membuat jera karena ulah mereka sudah meresahkan masyarakat. Riko Hardiansyah, Sidoarjo. Audio Jungle. Berawal dari laporan masyarakat, petugas Satpol PP Bojonegoro menindaklanjuti laporan adanya anak berseragam sekolah yang sering bolos di warung kopi saat jam pelajaran berlangsung. Hal ini membuat warga merasa risih sehingga mereka mengadukan hal tersebut ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditindaklanjuti. Dan pasukan penegak perda pun langsung melakukan operasi dengan target anak-anak yang bolos sekolah. Dari hasil operasi, Satpol PP Pemkab Bojonegoro berhasil mengamankan 3 pelajar. Mereka kedapatan nongkrong di salah satu warung di Gang Buyut Pani, Kecamatan Kota Bojonegoro saat jam sekolah. Saat diamankan, 3 pelajar ini ada yang masih berpakaian sekolah lengkap, ada juga yang berpakaian bebas. Mereka yang diamankan yakni 2 orang pelajar SMA, SMK, dan 1 pelajar SMP. Mirisnya saat diamankan, ketiga pelajar ini sempat mengelabui petugas. Beberapa siswa sudah mengganti seragam mereka dengan sweater. Salah satu pelajar juga kedapatan memiliki tato di tubuh mereka. Selanjutnya pelajar didata dan diberi pembinaan, kemudian mereka diberikan sanksi untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hampir setiap hari kita dapat laporan dari masyarakat kalau banyaknya anak berseragam sekolah yang ngopi pada saat jam pelajaran. Tadi kita tindak lanjuti, ada beberapa warung kopi dan di salah satu warung kopi kita amankan 3 siswa, 2 siswa SMA dan 1 siswa SMP. Lokasinya di mana? Lokasinya di Gang Buyut Pani 1 di sebuah kafe. Sanksinya? Sanksinya kita berikan surat pernyataan sekaligus kita serahkan ke P3A untuk pembinaan lebih lanjut. Saat dilakukan razia itu sedang ngapain dan itu?
Mereka asik ngopi sambil main HP. Tindakan tegas ini hanya semata-mata agar ada efek jera bagi pelajar yang sering keluyuran atau bolos saat jam pelajaran. Selain itu, juga dikarenakan pelajar tersebut telah melanggar Perda Trantibum nomor 15 tahun 2015. Galuh Setiadi, Bojonegoro, Sakti TV.